Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, Ibu jamaah pengajian Soleha Singapura dan Jakarta yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memperjumpakan kita. Insyaallah kita akan mengkaji lanjutan daripada sesi rukun Islam. Setelah kita membahas yang telah lalu tentang makna la ilaha illallah dan konsekuensinya, hari ini kita membahas rukun Islam yang kedua. Insyaallah nanti kita bahas beberapa seri, yakni tentang sholat. Ketahuilah, sholat adalah salah satu ibadah yang paling penting di antara yang penting. Sholat adalah satu-satunya ibadah yang paling sering Allah perintah dalam Al-Quran. Kadang-kadang digandeng, aqimis sholat wa atuz zakah. Kadang-kadang dengan kalimat, warka'u ma'ar rafi'in. Kadang-kadang dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Ayat-ayat ini menandakan betapa pentingnya ibadah sholat. Karena memang salah satu ibadah yang paling dicintai Allah adalah sholat. Bahkan mengalahkan jihad fisabilillah, bahkan mengalahkan birrul walidain. Karena sholat adalah haknya Allah. Sementara birrul walidain haknya orang tua. Jihad fisabilillah haknya kita. Kalau seseorang sholat itu haknya Allah. Allah yang akan menilai. Kalau kita berbakti kepada orang tua itu haknya orang tua. Meskipun Allah pula yang memberikan pahala. Kita jihad fisabilillah, haknya kita masuk surga tanpa hisab. Allah pula yang akan membalas. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, yaitu hadis yang bersumber dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW telah bersabda, "Awwalu ma yuhasibu bihi 'abdun," yang paling pertama-tama akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba, sholatuhu, sholatnya. Jadi yang pertama dihisab dari seorang hamba itu sholatnya. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammah. Apabila sholatnya itu sempurna, maka tertulis untuknya sempurna. Wa illam yakun atammaha, apabila ternyata dia tidak sempurna, maka falam atam, tidak sempurna nanti. Nah, untuk menyempurnakan, kita harus ada sholat-sholat sunnah. Dahulu kita sudah pernah membahas. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan tentang sholat, karena sholat itu di dalam Al-Quran sering sekali diperintahkan dengan tegak. Aqimis sholat, yuqimus sholat. Tegakkan sholat, dirikan sholat. Maka sholat itu seakan-akan seperti angka 1 yang harus tegak. Ibnu Qayyim menceritakan, sholat itu saking pentingnya seperti angka 1 yang harus tegak. Nah, adapun ibadah-ibadah yang lain itu tergantung mengikuti angka 1 di depan. Seperti ibadah puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, hablum minan nas, semua ibadah-ibadah itu mengikut sholatnya. Dan ibadah-ibadah yang lain itu jika sempurna, itu seperti angka 0, seperti angka 0. Sementara sholat itu seperti angka 1. Bukan nilainya 1, bukan. Bukan nilainya 0, bukan. Seperti. Coba bayangkan ibu-ibu sekalian, ibu soleh yang semoga dirahmati Allah. Jika orang sholatnya tegak, sempurna, 1. Puasanya benar, sedekahnya benar,
zakatnya benar, hajinya benar, habluminasnya bagus, bakti sama orang tua bagus. Coba bayangkan, ini angka 1, letakkan angka 0 di depannya. 10, letakkan lagi angka 0 di depannya. 100, 0 lagi di depannya. 1000. Makin banyak 0, makin besar. Bermiliar-miliar. Kenapa? 0 bernilai karena ada angka 1 di depan. Coba bayangkan ibu-ibu sekalian. Ketika angka 0 itu berderet, puasanya luar biasa. Hajinya bolak-balik. Umroh setahun 2 kali. Sodakohnya subhanallah. Semua dilakukan baik. Tapi sholatnya ngawur. Sholatnya tidak tegak seperti angka 1. Sholatnya jatuh. Maka semua angka 0 itu tidak ada nilainya. Itulah yang dimaksud awwalu ma yuhasibu bihi 'abdun as-shalah. Yang pertama-tama akan dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sempurna, maka sempurna sholatnya. Maka di dalam Al-Quran nanti kita akan lihat ayat-ayat perintah sholat itu senantiasa adalah aqim, tegakkan, dirikan. Tidak dengan kalimat i'mal, amalkan. Apa bedanya? Kalau mengamalkan, sekedar gerakan sholat. Baca, gerakan, sudah, salam, selesai. Tapi kalau mendirikan, dimemaknai apa bacaannya, bagaimana syarat rukunya, lalu bagaimana, kapan waktunya, dan seterusnya. Yang dibaca apa maknanya, dan implementasinya akan dibuktikan setelah sholat. Itulah orang yang menegakkan sholat. Maka Allah berikan jaminan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saudaraku seiman, sholat adalah ibadah yang paling afdal dari seluruh ibadah. Kita buka hadis dulu. Kita buka Sahih Muslim, hadis nomor 66. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, amal yang bagaimanakah yang paling utama? Jawabnya, sholat pada waktunya. Kemudian itu apa? Tanyaku. Jawab beliau, berbuat kebajikan pada ibu bapak. Kemudian itu apa? Tanyaku lagi. Jawab beliau, jihad fisabilillah. Aku sebenarnya hendak bertanya lagi, tetapi aku cukupkan sedemikian. 3 urutan ibadah yang paling afdal. Ya Rasulullah, ma amal afdal indallah. Apakah amal yang paling utama di sisi Allah? As-salatu liwaqtiha. Salat pada waktunya. Apakah yang dimaksud pada waktunya itu? Awal waktu. Begitu waktu sholat tiba, awal waktu. Itulah yang paling afdal. Coba ibu lihat Bulughul Maram 183. 183 Bulughul Maram. 183. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, amalan yang paling utama adalah sholat pada awal waktu. Sholat pada awal waktu. Tidak boleh kita menunda sholat. Meskipun beberapa saat. Kalau tanpa alasan syar'i. Karena inilah yang paling utama yang sangat dicintai Allah. Amalu afdal indallah as-salati li awwalil waqtiha. Seutama-utama amal yang sangat dicintai Allah, salat awal waktu. Saudaraku seiman, jamaah soleha yang semoga dirahmati Allah, jika kita betul-betul merasa diri kita seorang mukmin sejati, jika dipanggil Allah, salatlah awal waktu. Karena itu yang paling Allah, dan itulah haknya Allah yang paling utama, yang paling mulia. As-salatu li awwalil waqtiha. Maka yang dimaksud Sahih Muslim tadi, salatu li waqtiha, salat pada waktunya adalah yang paling utama li awwalil waqtiha. Salat pada awal waktu. Ustadz, ada hadis yang awal waktu itu adalah
ridhonya Allah. Tengah-tengah waktu itu adalah rahmatnya Allah. Akhir waktu itu adalah kelonggaran dari Allah, ampunan dari Allah. Berarti boleh dong milih sholat, mau awal waktu boleh, tengah waktu boleh, akhir waktu boleh. Coba Ibu buka hadisnya, 184-nya, Bu. Dari Abdul Madzurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, awal waktu adalah keridhaan Allah, pertengahannya adalah rahmat Allah, dan akhirnya adalah ampunan Allah. Ibu kira-kira kalau baca hadis ini boleh nggak saya sholat ntar aja deh akhir waktu menjelang sholat duhur menjelang asar udah jam-jam 3. Seakan-akan boleh. Antar tengah-tengah jam-jam 2 yang penting kan sholat. Awal itu kan ridhonya Allah yang paling bagus, tapi tengah-tengah juga dapat rahmat Allah kok. Terakhir yang penting sholat dapat ampunan. Cara menentukan apakah hadis ini boleh dipakai sebagai dalil atau tidak adalah bagaimana kedudukannya. Coba Ibu perhatikan. Tadi hadis yang nomor 183 di bawah siapa? Diriwayatkan oleh siapa, Bu? Diriwayatkan oleh Al-Tirmizi serta Al-Hakim dan keduanya mensahihkannya. Hadis ini berasal dari baik. Sekarang yang kedua, yang tadi 184. Diriwayatkan oleh Az-Zaruqutni dengan sanad-sanad sangat doif. Sangat-sangat lemah. Jangan sekali-kali kita berani mengundur waktu sholat tanpa alasan syar'i. Karena hadis itu sangat lemah, jadi nggak boleh dipakai. Berbeda hadis yang pertama tadi. Dan itu asalnya dari kitab Muttafaqun Alaih, Sahih Bukhari Muslim. Dan tadi kita sudah baca dalam Sahih Muslim. Ma amalul afdal indallah as-salatu liwaqtiha. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali, lalu apa lagi ya Rasulullah? Adakah amal yang lebih afdal lagi setelah sholat pada waktunya? Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Selain dari berbakti orang tua, jihadun fi sabilillah. Ini menandakan sholat yang paling utama. Karena sholat itu adalah panggilan Allah. Sholat itu adalah panggilan Allah. Jika ibu-ibu jamaah solehah yang semoga dirahmat Allah mendengar suara azan, siapa sih yang nyuruh azan? Yang azan tentu saja tiap masjid adalah muadzin. Yang nyuruh azan di masjid adalah DKM. Tapi siapa yang nyuruh muadzin untuk azan tiap waktu sholat? Rasul. Siapa yang nyuruh Rasul? Allah. Kalau begitu azan itu panggilan siapa? Allah dan Rasulnya. Surat 8 ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Istajibu lillahi walir rasuli. Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya. Idza da'akum. Jika Allah menyeru kamu. Lima yuhyikum. Supaya bisa membawa apa-apa yang membawa kehidupan bagi kamu. Dan ini kehidupan yang abadi di yaumil akhir. Ingin bahagia, salat. Kunci dari segala-galanya dimulai dari salat. Wa'lamu, dan ketahuilah. Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah membatasi seseorang dengan hatinya. Ada orang yang salat tapi hatinya lalai. Ada orang yang salat tapi malas-malasan. Ada orang salat, lisannya mengucapkan, tubuhnya bergerak, tapi hatinya sama sekali tidak mengingat Allah. Dan Allah Maha tahu itu, apalagi yang nggak salat. Subhanallah.
wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Ayat ini jelas, salat itu panggilan Allah. Kenapa? Yang nyuruh azan setiap tiba waktu salat adalah Rasul. Jadi setiap kita mendengar seruan azan, sesungguhnya itu adalah seruan Rasul melalui orang lain. Dan yang nyuruh Rasul adalah Allah. Berarti siapa yang memanggil kita di saat azan? Allah dan Rasulnya. Ibu buka hadis nomor 211. Bulughul Maram. Dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kami, apabila telah tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Jadi siapa yang nyuruh? Rasul. Jadi setiap sekarang ibu dengar muadzin, hayya 'ala shalah, mari raih kemenangan, mari sholat, itu sesungguhnya suaranya suara manusia muadzin. Yang nyuruh Rasul berarti perintah Rasul. Yang nyuruh Rasul Allah berarti perintah Allah. Pantas tadi di surat 8 ayat 24 Allah perintah kepada kita, hai orang-orang yang beriman, tepatilah, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Jika Allah dan Rasul memanggil kamu, itu panggilan yang 5 waktu Anda selalu dengar. Tepat awal waktu itu yang paling afdal. Mari sekarang dari ayat-ayat muqaddimah dan hadis ini kita kembangkan tentang perintah-perintah sholat. Perintah sholat itu adalah sekali lagi yang paling banyak diulang oleh Allah. Bahkan siapa yang punya masalah dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesusahan, ketika hendak minta tolong pada Allah, mintalah dengan sabar dan sholat. Justru lagi butuh Allah, makin dekat dengan Allah, sholat. Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Wa aqimus shalah. Lihat, perhatikan perintahnya. Aqim. Aqim itu kata dasar daripada qoma. Qoma itu berdiri. Wa aqim, tegakkanlah. Berdirilah dengan tegak. Maksudnya tadi, sholat itu harus berdiri tegak. Seperti angka 1. Kalau dikerjakan dengan benar, syarat rukunya semuanya terpenuhi, berarti dia telah tegak sholatnya. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raqi'in. Dan di sini perintah bagi laki-laki, ruku bersama orang yang ruku. Salatlah di masjid, bersama-sama ruku. Dan apalagi jika seorang punya masalah, hendak meminta pertolongan, perlindungan, mintalah kepada Allah. Dengan sabar dan digandeng dengan salat. Ayat 45-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Betul, beratnya luar biasa. Tapi harus khusyuk kita sholat. Agar kita mendapatkan karunia Allah, pertolongan dari Allah, dan kita mendapatkan hak nanti dari Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Fa innaha laqabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan penuh kesabaran. Dengan sholat terus, jangan sampai ditinggalkan. Jaga sholat. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh berat sholat itu, sangat-sangat berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Kenapa sholat sangat berat? Karena ibadah yang terus diulang. Sehari 5 kali, belum lagi dengan sholat-sholat sunnah. Tapi seberat apapun, orang yang sudah terbiasa jadi ringan. Segala sesuatu kalau sudah biasa ringan. Apalagi kalau kita sadar ini panggilan Allah. Allah yang memanggil kita.
Demikian pula Al-Baqarah 153. Bahkan panggilan ini ditujukan oleh Allah untuk ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang beriman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Ista'inu bis-sabri was-salat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan penuh kesabaran dan sholat tegakkan. Innallaha ma'as-sabirin. Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Anda tidak akan mampu sholat dengan khusyuk kalau tidak memiliki kesabaran. Karena kesabaran itulah puncak segalanya. Sholat harus sabar, berinfak harus sabar, menghadapi orang jahat harus sabar. Kalau kita mampu sabar, sabar kita adalah sinar. Sinar yang bisa menerangi kita. Sholat itu adalah cahaya. Cahaya yang bisa menerangi kita, tapi pusatnya adalah di sinar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Ayat-ayat ini jelas sekali bahwa sholat itu betapa penting. Dan jangan sholat kita asal sholat, harus dijaga. Waktunya, kekhusyuannya, tumakninahnya, pemahaman bacaannya, gerakannya, semua harus dijaga. Al-Baqarah 238. Bismillahirrahmanirrahim. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Pelihara semua sholatmu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pelihara semuanya. Was salatil wusta. Dan jaga sholat wusta, sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kamu, tegakkan kamu ketika salat. Qumu, lagi-lagi perintahnya qoma, qumu yaqumu. Berdiri, tegak. Lillahi qanitin, karena Allah semata-mata dengan khusyuk. Ustadz, kalau gitu yang namanya sholat wajib harus berdiri. Iya. Kalau nggak mampu gimana Ustadz? Itu lain perkara. Ketika Anda tidak mampu, maka ada keringanan, ada rukhsah. Berarti nggak berdiri dong, nggak kayak angka 1. Yang dimaksud menegakkan di sini, berdiri di sini bukan hanya tubuh yang berdiri, tapi menegakkan aturannya, syarat rukunnya, waktunya, dijaga seluruhnya. Itulah yang dimaksud mendirikan. Didirikan, betul-betul berdiri dalam arti kata bukan hanya tubuhnya yang berdiri, tapi melengkapi segala syarat-syarat rukunnya. Karena sholat memiliki syarat-syarat dan rukun-rukun. Qumu lillahi qanitin, tegakkan dengan sangat-sangat khusyuk dan harus dijaga. Siapa yang menjaga sholatnya dan terus dijaga, senantiasa menjaga sholatnya, maka sholatnya bisa menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa setiap waktu dari sholat ke sholat yang lain. Surat Hud, surat 11, ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah sholatmu, semua sholatmu dijaga. Tadi di sana diperintahkan sholatul. Kalau di sini perintahnya wa aqimus sholat. Tegakkanlah sholat. Berarti tetap tegak, berdiri. Yani syarat rukunnya terpenuhi. Wa aqimus sholat tarafayin nahar. Di kedua waktu tepi siang, yaitu pagi dan petang. Wa zulafam minal lail. Dan di permulaan awal malam. Apa itu tepi pagi, subuh? Tepi petang,
Asar. Apa itu sholat di awal di siang? Zuhur. Apa itu permulaan awal malam? Maghrib dan Isya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Maka orang-orang yang senantiasa berbuat baik, sholatnya baik, diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yudhibna sayyi'ah. Maka sholatmu itu akan menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa. Yang dimaksud adalah kesalahan dan dosa-dosa yang kecil-kecil, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Allah berjanji seperti itu. Allah berjanji seperti itu. Kita lihat 182 Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat yang 5, begitu pula salat Jumat ke Jumat berikutnya dapat menghapus dosa-dosa yang terjadi antara semuanya, selama tidak diperbuat dosa-dosa besar." Coba bayangkan ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Jika sholat kita yang 5 waktu dijaga dengan baik, setiap sholat kita jaga dengan baik, bersih dosa-dosa kita, tanpa dosa. Selama kita tidak berbuat dosa besar. Kalau ada dosa besar, wajib kita bertobat. Tapi dosa-dosa kecil kita, yang terkadang tidak sadar lewat lisan, terkadang tidak sadar lewat mata, lewat telinga, lewat tangan, lewat pikiran, lewat isi hati, lewat kaki, dan segalanya, yang kecil-kecil yang kita tidak pernah menyadari. Dengan sholat 5 waktu, yang tepat, yang benar, yang ditegakkan, gugur. Maka Rasul bersabda, as-salatul khamsah, wal jumu'ati ilal jumu'ah. Sholat yang 5 waktu, dari sholat ke sholat, dan sholat Jum'ah ke Jum'ah. Maka kafaratul 5 bainahuma, menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa antara waktu ke waktu itu. Jadi kita sholat subuh. Dari sholat subuh sampai menjelang zuhur, nggak tahu berapa kesalahan kecil dan dosa kecil yang kita lakukan. Kadang tak terhitung. Kita sholat zuhur, gugur seluruh dosa dari subuh sampai ke zuhur. Lalu kita selesai sholat zuhur, boleh jadi lagi dosa. Lalu kita sholat asar, gugur, dan seterusnya. Bahkan Jumat, dari Jumat ke Jumat, menggugurkan dosa sejumat yang lalu. Ditambah sejumat yang tidak akan datang, dan ditambah 3 hari. Selama tidak melakukan malam tuhsyal kabair. Selama tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Jadi apa fungsi sholat yang 5 waktu? Menggugurkan dosa-dosa, diibaratkan oleh Abu Bakar. Ada hadis yang bersumber dari riwayat Imam Muslim, dari Abu Bakar, dari Abu Hurairah, tapi riwayatnya dalam Abu Bakar. Ketika bertanya kepada Rasulullah, apa fungsi sholat yang 5? Rasul menjawab dengan diplomatis, yaitu ada sebuah kiasan. Coba ibu buka 628 Sahih Muslim. Afwan Ustaz. 628 Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, kami memberi salam kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sholat, dan beliau menjawab salam kami itu. 628. Oh, boleh. Ustaz, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi di dalam hadis Bakar disebutkan bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat Anda jikalau sebuah sungai mengalir di hadapan rumah Anda, di mana Anda mandi setiap hari 5 kali? Masih adakah kotoran yang melekat di badan Anda? Jawab mereka, tidak ya Rasulullah, sabda beliau.
Seperti itulah sholat yang 5 waktu. Allah menghapus dengannya segala dosa-dosa kecil. Subhanallah. Bayangkan, ibu mandi 5 kali sehari. Saya nggak mungkin, paling 2 kali. 5 kali sehari. Rasulullah mengibaratkan, bagaimana jika di hadapanmu ada sungai yang mengalir, airnya sangat jernih, lalu kamu mandi 5 kali sehari. Apakah badanmu bersih? Sebetulnya bisa bersih, bisa tidak. Tergantung cara mandinya. Airnya bersih, cara mandinya nggak benar, ya belepotan kemana-mana. Jadi bagaimana cara sholat kita menggugurkan dosa-dosa kita secara yang rutin 5 waktu tadi? Sholatlah dengan benar. Tegakkan sholat. Maka gugur dosa-dosa. Dihapuskan oleh Allah dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Dan seterusnya. Betapa beruntung seorang muslim yang selalu menjaga sholatnya. Betapa beruntung seorang muslim yang selalu menjaga sholatnya. Kita lanjutkan kembali, saya tunjukkan lagi beberapa ayat perintah sholat. Sengaja saya sampaikan ini biar kita tahu bahwa Allah begitu mementingkan sholat. Saya tunjukkan saja yang ayat-ayat yang lebih utama, tidak semuanya, karena waktu juga nggak memungkinkan. Surat 17, ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Aqimis sholat lidhuluki syams ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat sejak gelincirnya matahari, gelincir matahari itu zuhur. Terus sampai bayangan nanti telah panjangnya lebih sedikit berarti asar. Kemudian sampai ketika matahari terbenam adalah maghrib. Dan ketika gelap malam adalah isya. Wal Qur'an al-fajri, dan dirikan salat subuh, salat fajar. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah salat yang disaksikan. Pernah kita membahas waktu itu ada 2 salat yang disaksikan, subuh dan asar. Maka subuh disebut fajar dan juga asar disebut wusta. Karena di waktu itu malaikat bergantian mengurus urusan makhluk di muka bumi ini. Ayat ini menandakan bahwa Allah perintahkan kita sholat. Memang tidak disebutkan nama sholatnya. Hanya sebagian sholat fajar disebut, sholat wusta asar disebut. Juga ketika Allah perintahkan dengan kalimat warka'u wasjudu wa'budullah. Surat 22 ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Kira-kira perintah rukuk dan sujud itu apa? Sholat. Allah tidak menyebut kata-kata sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ruka'u. Wahai orang yang beriman, rukuklah. Wasjudu, sujudlah. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Allah Rabbmu. Wa fa'alul khairah, dan senantiasa berbuatlah kebaikan-kebaikan. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Setiap orang yang sholat pasti sujud, nggak mungkin. Meskipun sujudnya mungkin tidak sempurna. Karena dalam keadaan yang mungkin sakit dan seterusnya. Tapi pasti sujud. Tapi ada ayat yang menyatakan, meskipun manusia itu sujud, berarti sholat, belum tentu mendapatkan kebaikan. Bahkan terancam mendapatkan siksa. Apa penyebabnya? Sujudnya tidak benar. Sholatnya tidak benar. Bisa jadi tidak ikhlas, suka mengulur-ngulur waktu, suka bermain-main dengan sholatnya, tidak khusyuk, tidak mencoba memahami bacaan, sholat hanya gugur kewajiban. Maka orang yang seperti itu terancam dengan azab. Masih surat yang sama, 22 ayat ke-8.
Afwan, ayat berapa Ustaz? 18. 18 Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia, tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Subhanallah. Coba perhatikan ayat ini, Ibu Soleh yang semoga dirahmati Allah. Alam taro, tidakkah kamu memperhatikan annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh, bahwasanya semua sujud kepada Allah, baik makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, semua sujud kepada Allah. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu, matahari sujud, bulan sujud, bintang-bintang sujud, wal jibalu, gunung-gunung sujud, wasyajaru, pohon-pohon sujud, wad dawab, dan binatang-binatang yang bergerak yang melata sujud, wa katsirum minan nas, dan banyak di antara manusia yang sujud. Banyak manusia sujud, berarti Islam sujud, sholat. Coba perhatikan Ibu, lanjut ujung ayatnya. Wa katsirun haqqa alaihil azab. Di antara manusia-manusia yang sujud tadi, tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Kenapa manusia sujud pantas mendapatkan azab? Lalu gimana yang nggak sujud? Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, adakah yang bisa memuliakan? Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah senantiasa berbuat apapun yang Allah kehendaki. Kenapa ada orang sholat, sujud, tapi mendapat azab? Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sholatnya rajin, maksiatnya rajin. Sholatnya rajin, korupsi juga jalan. Sholatnya rajin, zalim juga. Sholat rajin, tapi asal sholat. Atau sholat tapi bolong-bolong, kadang ditinggalkan, kadang diundur-undur waktunya. Maka orang seperti ini, dia sholat tetapi tidak mendapatkan dari Allah sholat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena Allah tidak menginginkan sholat yang seperti itu. Berarti sujud tidak boleh asal sujud. Harus sesuai dengan aturan. Sholat semuanya ada aturan. Karena salah satu sarana orang paling dekat dengan Robnya ketika dia diskusi dan ketika dia dialog dengan Robnya, langsung berhadapan antara dirinya dengan Robnya, sholat. At-Taubah surat 20 ayat 14. Surat 20 Toha. Surat 20 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, akulah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, dan ibadahlah hanya kepadaku. Wa aqimis salat, dan tegakkanlah salat. Li dzikri, untuk mengingatku. Salat tidak boleh sembarang salat. Salat adalah dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang salatnya asal-asalan dan tidak salat sebagaimana mestinya, maka sesungguhnya orang itu diibaratkan belum salat.
Orang itu diibaratkan belum sholat. Kenapa? Sholat itu harus memenuhi syarat-syarat. Jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, rukun-rukunnya tidak terpenuhi, mau sholat kayak apapun dia tetap dinilai tidak sholat. Atau sholat tetapi asal-asal. Kadang-kadang sering dilalaikan. Ada perintah yang dijalankan, ada kemudian dilalaikan. Sering ninggalin sholat. Atau kadang-kadang lagi rajin-rajin, lagi malas-malas. Sholatnya bolong-bolong. Sholatnya asal-asalan, menunda-nunda waktu. Maka orang seperti itu bukankah Allah telah mengkritiknya? Di mana Allah Subhanahu wa taala mengkritik manusia yang seperti itu, yaitu apa? Orang-orang yang fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Bukankah ayat 107 demikian? Coba kita buka ayat 107 dari ayat pertama. Afwan Ustadz, surat 100. Surat 107, Ibu bisa baca dari ayat pertama. Baik Ustadz. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Saudara sekalian, Ibu jamaah solehah yang semoga dirahmati Allah, di sini Allah mengatakan orang yang suka melalaikan sholat adalah pendusta agama. Orang yang suka mengabaikan sholat adalah pendusta agama. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang suka mendustakan agama, yaitu yang mendustakan hari pembalasan? Alladhi yad'ul yatim. Orang yang suka menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang mereka tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Fawailul lil musallin. Celaka mereka orang yang sholat. Loh, orang sholat kok celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Yang sholatnya lalai. Dan sholatnya ria. Siapakah orang yang seperti itu? Orang-orang munafik. Ria ingin dapat pujian, sholatnya lalai, sering ditinggalkan, diundur-undurnya waktu sholat, dan tidak tumakninah dalam sholatnya. Hatinya tidak pernah mengingat Allah dalam sholat, kecuali hanya sedikit. Tetap saja sholat gerakannya, tapi dunia yang terpikirkan. Dan sholat itu adalah sarana zikir kepada Allah. Sarana zikir kepada Allah. Tapi mereka lalai. Itulah orang-orang munafik yang suka melalaikan sholat. An-Nisa ayat 142. Lakukan ini. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Subhanallah. Inilah orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang munafik itu hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah yang membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka berdiri di dalam salat, qamu kusala, salatnya malas. Yura'unan nas, mereka ria kepada manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya mereka di dalam salatnya tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Berarti orang ini salat tapi tidak sesuai dengan aturan, tapi merasa dirinya telah salat. Apa diantaranya? Lalai, mundur-mundur waktu sholat. Kadang-kadang meninggalkan sholat.
Kadang-kadang sholatnya itu asal-asalan, dan seterusnya. Itulah ciri orang munafik. Orang-orang yang sesungguhnya sholat hanya sekedar gerakan, ucapan di lisan. Dia sekedar gerakan, ucapan di lisan, tetapi hatinya tidak khusyuk. Gerakannya tidak tuma'ninah. Karena dia sholat hanya gugur kewajiban. Dia sholat hanya gugur kewajiban. Maka sholatnya tidak bernilai sedikit pun di hadapan Allah. Itulah kenapa orang-orang munafik sangat dibenci. Karena sesungguhnya dia sholat, tetapi sholatnya main-main. Betapa penting Ibu Jamaah Solehah yang semoga dirahmati Allah. Kenapa ayat-ayat ini saya sampaikan dulu, dalil-dalil ini saya sampaikan dulu, biar kita paham betapa sholat itu harus dijaga. Betapa penting sholat itu, jangan sembarangan kita lakukan. Karena sholat kita sesungguhnya adalah sholat yang paling utama. Adalah yang paling utama. Amal ibadah yang pertama-tama dihisab. Dengan bagus sholatnya, semua ibadahnya akan bagus. Rusak sholatnya, rusak semuanya. Lalu bagaimana orang-orang yang kadang-kadang dipanggil Allah nggak peduli? Dengar adzan, nggak peduli. Bahkan nggak sholat. Islam tapi. Sepanjang dia masih sholat, kadang-kadang, tetapi kadang-kadang bolong dan sering meninggalkan. Selama tidak meninggalkan secara totalitas, kalau seorang muslim meninggalkan sholat secara totalitas 5 waktu, maka seluruh ulama telah sepakat mereka adalah kafir, mereka adalah musyrik. Mereka kafir, mereka musyrik. Sahih Muslim, nomor hadis 63. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tali penghubung antara seseorang dengan syirik dan kafir ialah meninggalkan sholat. Inna baina rajul wa baina syirk wal kufr tarkas sholah. Sesungguhnya tali penghubung seseorang antara orang yang sudah muslim tetapi dikatakan kafir atau syirik. Kalau orang itu totalitas ninggalin sholat, nggak pernah sholat, kafir, syirik, murtad. Meskipun dia mengatakan saya tidak murtad. Para ulama telah sepakat, jika meninggalkan sholatnya secara keseluruhan, dia bukan Islam. Meskipun dia mengaku Islam. Lalu bagaimana orang Islam yang suka mengabaikan panggilan Allah, kadang-kadang ditemui, kadang-kadang diabaikan, tidak dikerjakan dengan tepat, sering mengundur-mundur. Artinya apa? Tidak memenuhi panggilan Allah. Maka dia berjumpa dengan Allah membawa dosa yang sangat besar. Yang apabila dosanya itu hendak ditebus dengan dunia dan seisinya, bahkan ditebus lagi dengan dunia dan seisinya, dua dunia ditebus untuk menebus dosa-dosa meninggalkan sholatnya. Tidak diterima. Padahal betapa banyak manusia meninggalkan sholat akibat terlalu cinta dengan dunia. Berusaha mencari dunia, bekerja mencari dunia, pontang-panting dengan dunia. Terus dikejarnya dunia, nyari sesuap nasi segenggam berlian. Tapi ternyata sholatnya diabaikan. Maka orang itu kelak membawa dosa meninggalkan sholat, mengabaikan panggilan Allah. Ketika hendak menebus dengan dunia dan seisinya, ditambah dengan dunia dan seisinya, Allah tidak akan terima tebusan itu. Mereka akan dihisab dengan hisab yang sangat berat, dan tempatnya adalah neraka. Surat 13, ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu.
Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk dan tempat kediaman mereka Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Itulah resiko orang yang meninggalkan sholat. Itulah resiko orang yang tidak memenuhi seruan Allah. Lilladzina stajibu lahu lirabbihimul husna. Sesungguhnya orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-nya, yaitu panggilan Allah, dia akan diberikan balasan dengan yang lebih baik. Walladzina lam yastajibu lahu, dan bagi orang-orang yang mereka tidak memenuhi seruan Allah, tidak memenuhi seruannya, berarti tidak memenuhi sholat. Maka sebaik apapun amal yang lain, tidak bisa. Lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Sampai Allah mengatakan, sekiranya bagi mereka Allah berikan semua dunia dan seisinya. Wa mithlahu ma'ahu, dan diberikan lagi dunia dan seisinya. Dua dunia beserta isinya Allah berikan kepada seorang yang di dunia sering mengabaikan sholat, tidak memenuhi seruan Allah. Apakah diterima? Subhanallah. Allah tidak akan menerima. Laftadaubi, meskipun dia ingin menebusnya. Ulaika lahum su'ul hisab. Mereka akan dihisab dengan yang sangat buruk. Wa ma'wahum jahannam, maka tempatnya adalah jahannam. Wa bi salmiha. Jahannam adalah tempat yang paling buruk. Nah, di neraka jahannam ada tempat khusus yang disebut sakor. Apa itu sakor? Tempat orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang di dunia ngaku Islam tapi sering mengabaikan sholat. Maka disediakan oleh Allah tempat khusus yang namanya neraka sakor. Surat 74. Ayatnya, coba lihat dari ayat ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali golongan kanan berada di dalam surga mereka. Lanjut Ustadz sampai ayat berapa? Terus sampai ayat 42. Baik. Berada di dalam surga mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Baik, ada pertanyaan di sana. Masalakakum fi sakor? Jadi orang-orang yang di surga melihat penghuni neraka. Dan penghuni neraka itu dulu dia kenal. Dia Islam. Tapi dia suka ninggalin sholat. Makanya ketika itu heran. Kamu kan orang Islam, masalakakum fi sakor? Kenapa kamu berada di dalam neraka sakor? Maka dijawab oleh penghuni neraka sakor di ayat 43-nya. Apa katanya, Bu? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan kami sikap melalaikan sholat. Tidak menjalankan sholat. Sering mengabaikan sholat. Lalu bagaimana keadaan neraka sakor itu? Coba Ibu lihat mundur ke ayat 26 sampai ke ayat 29. Baik, Ustaz. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor. Dan tahukah kamu apa neraka sakor itu? Ia, sakor itu, tidak meninggalkan dan tidak membiarkan yang menghanguskan kulit manusia. Satu ayat lagi. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Allahu Akbar. Kira-kira siapa yang bisa nyogok 19 malaikat penjaga neraka? Di dunia ada penjara yang paling hebat. Tetap saja bisa disogok penjaganya. Karena masih doyan duit. Ada orang yang suka mengabaikan sholat. Maka tempatnya di neraka sakor. Bagian dari neraka jahanam. Khusus bagi orang-orang yang suka mengabaikan sholat. Dan dijaga oleh malaikat. 19 malaikat yang menjaga. Maka tak satu pun penghuni neraka sakor bisa lolos.
kecuali setelah dosa-dosanya dihapuskan melalui azab di neraka tersebut. Dari ayat-ayat ini, Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, berarti betapa pentingnya kita memahami ilmu sholat. Kenapa? Karena ini yang paling utama. Tiap hari kita lakukan. Menjadi ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling dicintai Allah. Ibadah seperti angka 1 yang akan menilai seluruh ibadah-ibadah yang lain. Kalau angkanya 1 tegak, maka seluruh ibadah yang lainnya nilainya angkanya 0, maka dia akan bernilai banyak. Tapi kalau angka 1 tidak ada, seperti ini, meskipun banyak 0, tidak bernilai. Saya tutup dengan sebuah hadis dan sebuah ayat Al-Quran. Insya Allah ayat Al-Quran penutup ini kita akan uraikan, di mana pokok bahasan sholat adalah berdasarkan ayat yang saya tutup tadi. Baik, silakan buka hadisnya 352. Afwan, hadis apa Ustadz? Afwan, Sahih Muslim. Sahih Muslim 352. Tafadol Dini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Tidak lama kemudian masuk pula seorang laki-laki, lalu dia sholat. Sesudah sholat dia datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil memberi salam. Rasulullah menjawab salamnya sambil bersabda, "Ulanglah sholatmu karena sesungguhnya kamu belum sholat." Lalu orang itu mengulang sholatnya seperti sholat yang mula-mula tadi. Kemudian dia datang pula kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sambil memberi salam. Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wa alaikas salam. Kemudian beliau bersabda pula, ulang lagi sholatmu. Sesungguhnya engkau belum sholat. Akhirnya orang itu mengulang sholatnya sampai 3 kali. Kemudian dia berkata, demi Allah yang telah mengutus Anda dengan agama ini, sesungguhnya aku belum tahu bagaimana caranya sholat yang bagus. Karena itu ajarilah aku. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apabila engkau berdiri hendak sholat, bacalah takbir lebih dahulu. Sesudah itu baca ayat-ayat Quran yang mudah bagimu. Sesudah itu ruku, sehingga rukumu itu sempurna sekali. Sesudah itu bangkit dan ruku sehingga engkau kembali berdiri dengan sempurna. Kemudian sujud dengan sempurna sekali. Kemudian duduk sehingga dudukmu sempurna sekali. Perbuatlah seterusnya seperti itu setiap kamu sholat. Coba perhatikan Ibu jamaah soleh yang semoga dirahmati Allah. Sahabat yang sholat ini merasa dirinya telah sholat. Ternyata kata Rasul belum sholat. Ketika masuk, ja'a rajulun ilal masjid fasalli. Masuk seorang laki-laki, kemudian dia sholat. Dan Rasul sudah sholat dengan para sahabat. Dilihat oleh Rasul sholatnya. Lalu setelah selesai sholat, laki-laki tersebut menghampiri Rasul. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wa alaikassalam. Apa kata Rasulullah? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangilah sholatmu, sesungguhnya kamu belum sholat. Pertanyaan saya, menurut Ibu laki-laki tadi sudah sholat belum? Sudah. Sudah. Rasul katakan sudah sholat belum? Belum. Belum. Jadi versi laki-laki tersebut, saya sudah sholat. Rasul katakan, irji'. Lakukan kembali, ulangi. Fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Kemudian, faraja'a fasusalli kama yusalli. Balik lagi ke depan, lalu dia sholat seperti sholatnya tadi. Kemudian apa? Ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya assalamu alayka ya Rasulullah wa alaikassalam, kata Rasulullah. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli.
Laki-laki itu sudah 2 kali sholat. Rasul katakan, irji', ulangi lagi, kembali. Sholatmu ulangi lagi. Kamu belum sholat. Sampai si laki-laki tersebut, thalatha marrat. Sholat sampai 3 kali. Rasul tetap mengatakan, kamu belum sholat. 3 kali sholat, nggak dianggap sholat. Siapakah gerangan orang yang sholat tapi nggak dianggap sholat? Perhatikan jawaban Rasul. Ketika laki-laki tersebut bersabda, waqala ar-rajul, dan berkatalah laki-laki tersebut, ya Rasulullah, wahai walladzi ba'atsaka bil haqq. Ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak. Ma usini ghaira hada, alimni. Aku tidak tahu sholat yang bagaimana yang lebih bagus dari itu. Aku biasa sholat begitu. Tolong ajarkan kepadaku mana yang lebih bagus. Ternyata pelajarannya sangat-sangat simpel. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, qala idza kumta ila shalah, maka apabila kamu hendak berdiri salat, fakabbir, bertakbirlah. Jadi cukup menghadap kiblat, Allahu akbar, bertakbirlah. Kemudian setelah takbir, tsumma qra' ma tayassaru ma'aka minal Qur'an. Baca yang kamu telah paham dalam Al-Qur'an. Tentu Fatihah hukumnya wajib dan baca surat sunnah. Kemudian apa setelah itu? Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sampai tuma'ninah rukukmu. Summaf'al hatta tatma'inna ta'dilan. Kemudian bangkitlah kamu sampai tuma'ninah betul-betul i'tidal. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai tuma'ninah betul-betul sujudmu. Summat fa'sata tatma'inna qa'idan. Kemudian bangkit sampai kamu tuma'ninah dalam dudukmu. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai betul-betul tuma'ninah dalam sujud. 1 rakaat. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Baca surat. Ruku. Iktidal. Sujud. Duduk antara 2 sujud. Sujud lagi. 1 rakaat. Dan Rasulullah SAW berpesan, summa kemudian af'ala dzalika fi salatika kulluha. Lakukan seperti itu setiap kamu sholat. Saya ingin bertanya kepada ibu jamaah solehah yang semoga dirahmati Allah. Di mana salahnya laki-laki ini sehingga dianggap nggak sholat? Tidak tumanina. Tidak tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu bahasa Arabnya dengan kata tatma'inna itu artinya sama dengan kita tumakninah. Tapi kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia, tumakninah adalah tegak sesaat dalam setiap gerakan. Contoh, saya berdiri, begitu ruku, Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, tegak lurus dulu. Baru baca doa. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sami Allahu liman hamidah. Tegak lurus betul-betul. Baru baca doa. Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Allahu Akbar, sujud, sempurna sujud. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bacaan itu dibaca setelah gerakannya telah sempurna. Jadi kalau ada orang sholat, misalkan dia lagi keadaan lalu ruku, Allahu Akbar subhanallah. Samiallahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Antara gerakan badan dengan bacaan kok berbarengan, orang ini belum tumakninah. Allahu Akbar ruku. Sempurna gerakannya, baru baca doa. Samiallahu liman hamidah i'tidal. Sempurna tegak lurus betul-betul, baru baca doa. Allahu Akbar, sujud. Sempurna gerakan sujud betul-betul, baru baca doa. Itulah tumakninah. Ternyata laki-laki ini antara gerakan dengan bacaan bareng, menyatu. Sehingga apa? Tidak ada tumakninahnya. Dan kita bisa lihat orang sholat begitu cepat-cepat. Apalagi maaf, ketika Ramadan. Masjid-masjid begitu cepat sholatnya. Hanya ngejar rakaat yang banyak.
tapi tumak ninahnya hampir tidak ada. Dan di negara saya, ada di daerah Jawa Timur sana, Pasuruan dan sekitarnya, ada orang yang sudah turun-temurun, katanya sudah 100 tahun lebih dari kakek neneknya, kakek moyangnya, bahwasanya di sini khusus sholat tarawih 23 rakaat, cukup paling lama 10 menit, bahkan nggak sampai 7 menit pun sah. Yang penting sholat kita mengerjakannya daripada tidak sholat. Dan ini bagi orang-orang yang sibuk, maka boleh tidak mengapa. Maka gerakannya subhanallah, antara imam makmum, wah, saling berkejar-kejaran. Ternyata orang yang seperti itu dianggap tidak sholat. Maka bagaimana agar sholat kita dinilai oleh Allah? Mari kita buka penutup surat 29 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Coba Ibu Soleha yang semoga dirahmati Allah, perhatikan awal ayat dengan artinya. Tadi, bacalah kitab Al-Quran. Bacalah. Dalam bahasa Arabnya apa bacalah? Utslu. Enggak. Yang mana tuh? Apa baca bahasa Arabnya? Surat yang pertama kali turun. Iqra. Bacalah itu bahasa Arabnya Iqra. Kenapa di sini Allah menggunakan kata-kata utslu? Utslu itu kata dasarnya tal. Perintahnya kalimat fi'il amrnya utslu. Perintah kepada tiap kita, utslu. Tal, boleh dengan terjemahan membaca. Dan betul, sama secara arti bahasa. Tapi memiliki makna yang sangat berbeda. Dan berbeda jauh maknanya antara iqra, qara'a. Qara'a membaca, iqra bacalah. Tala membaca, utslu bacalah. Di mana perbedaannya antara iqra dengan utslu? Secara bahasa sama-sama membaca, bacalah. Baik. Ibu-ibu saya tidak tahu yang tinggal di Singapura, kalau di Indonesia mungkin sudah pada kenal. Ibu punya anak usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Biasanya kalau sore disuruh ke musola, disuruh ke mungkin ada surau atau ada tempat ngaji. Disuruh apa anak-anak kita yang umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun? Belajar baca Qur'annya dengan apa? Iqra. Ada buku Iqra kan? Yeah. Coba lihat, buku Iqra itu seperti apa? 1, pengenalan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, terus sampai hafal. Lalu pengenalan harokat. Ini ada fathah, ada kasroh, ada doma, ada sukun, ada tasydid, dan seterusnya. Lalu pengenalan panjang pendek. Kalau fathah, maka dengan alif, panjang. Kalau kasroh, dengan ya, maka panjang. Kalau doma dengan wawu, maka panjang. Terus Iqra. Apakah anak kita yang belajar Iqra harus paham? Harus ngerti artinya? Harus ngerti tentang kaifiatnya? Enggak. Yang penting hafal. Tahu dan baca, bisa baca. Maka sampai Iqra 6 khatam, dia sudah bisa baca Quran. Sekarang tanya, nak artinya apa nak? Nggak bakal tahu. Jadi Iqra adalah perintah membaca sekedar dibaca. Kalau saya sebagai dosen, ibu-ibu solehah, anak TK, anak SD, saya paling membaca apa? Saya bawa dari rumah, tulisan besar, saya fotokopi, bagi-bagi, ayo sama-sama baca. Ini, ibu, biasanya gitu. Budi, gede-gede tulisan. Ibu pergi ke pasar, Iqra namanya. Dah, tahu nggak pergi ke pasar itu apa? Ngapain? Tahu pergi ke pasar. Jadi yang penting dia baca, meskipun tidak tahu apa-apa. Maka Nabi Muhammad SAW di saat menerima wahyu yang pertama perintahnya Iqra, karena Nabi tidak bisa baca.
Iqra, bacalah. Ma aqra, aku tidak bisa baca. Iqra, bacalah. Ma aqra, sampai berkali-kali. Lalu dipeluk oleh malaikat Jibril. Tubuh Rasulullah gemetar, yang pada akhirnya beliau bisa mengikuti bacaan Ibrahim, bacaan malaikat Jibril. Akhirnya beliau bisa mengikuti bacaan, tapi tidak bisa membaca. Beda orang mengikuti bacaan dengan tidak bisa membaca. Orang buta tidak bisa membaca. Bagaimana membaca? Wong nggak ada mata. Tetapi bisa mengikuti bacaan. Inilah Nabi Muhammad. Tidak bisa membaca, tapi cerdasnya luar biasa, mengikuti bacaan dan paham maknanya. Nah, apakah itu utslu? Saya dosen mahasiswa, ibu-ibu jamaah solehah mahasiswa saya. Kira-kira begitu saya kasih diktat, buku setebel ini adalah buku penjabaran, buku pegangan selama 1 semester, lalu saya ngomong, Ibu, utslu. Kalau saya ngomong, Ibu, ini buku diktat, ikro. Ibu cukup baca, nggak usah dipelajari. Kalau saya katakan, Ibu, ini diktatnya, pelajaran 1 semester, utslu. Berarti ibu wajib mempelajari diktat itu, supaya lulus ujian. Paham Ibu sampai sini? Insya Allah. Apa bedanya ikro dengan utslu? Salah. Baik. Sekarang perhatikan tadi ayat tadi. Surat 29 ayat 45. Sebelum kita sholat diperintah Allah, ikro atau utslu? Utslu. Utslu. Maknanya apa? Semua ayat-ayat yang Anda akan baca dalam sholat harus tahu artinya, minimal. Alhamdulillah kita kelas soleha sudah mempelajari tafsir surat-surat pendek. Kita kemarin sudah masuk sampai 102 ya, yaitu At-Takatsur. Kenapa kitabnya? Saya yakin semoga ibu-ibu soleha di samping betul-betul hafal, tetapi minimal paham maknanya. Belum lagi nanti gerakan rukuknya, gerakan sujudnya, iktidal, kan semuanya bacaan. Bacaan di dalam sholat itu jangan ikro. Utslu. Mulai dari doa istighfar, baca surat Al-Fatihah, baca Quran, gerakan ruku bacaannya apa, iktidal apa, sujud apa, sampai tasyahud apa, selesai tasyahud apa, bagaimana, zikirnya apa. Anda nggak boleh ikro, utslu. Kalau Anda ikro, berarti Anda masih belum baligh. Anak-anak kecil ikro aja nggak apa-apa. Nggak ngerti apa-apa, nggak apa-apa. Kalau sudah baligh, karena sudah wajib sholat, maka tidak boleh hanya dengan ikro. Allah perintah di situ, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad tentang kitab. Bukankah kitab Al-Quran dijelaskan oleh Allah melalui Rasulnya? Hadis? Bukankah penjelasan sholat itu semuanya di dalam hadis? Tapi juklaknya adalah Al-Quran? Kalau kita cuma baca Al-Quran tentang perintah sholat tadi, sholatnya nggak disebut waktunya, gerakannya, nggak bisa sholat kita. Maka bagaimana namanya utslu? Qurannya kita baca perintah, mana penjabarannya, penjelasannya. Dahulu ketika kita sekolahnya SD, ya udah diktatnya itu ya soalnya dari situ. Coba kita kuliah. Diktatnya itu soalnya nggak ada di diktat kadang-kadang, dari mana-mana. Kita wajib mencari sendiri dan mempelajari. Itulah utslu, wajib kita pelajari semua dari mulai takbiratul ihram sampai selesai, sampai kemudian dzikirnya, bahkan diawali dengan cara wudunya dan seterusnya. Itulah yang namanya utslu. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Maka ada huruf wawu. Wawunya itu wawu athof. Ibu yang sudah belajar tahsin bahasa Arab, yang belajar tajwid, kalau ada huruf wawu, apa artinya kalau wawu athof? Ada perintah pertama, ada perintah kedua, digandeng namanya apa? Baik, mungkin enggak ini. Wawu athof itu wawu sambungan, menyambung. Perintah pertamanya utslu, membaca sambil dipelajari agar paham. Setelah paham, baru nyambung. Wa aqimis shalah. Dan dirikanlah sholat. Seakan-akan jangan Anda sholat sebelum utslu. Jangan Anda ulangan sebelum belajar. Kalau Anda nggak belajar, silahkan. Dijamin nggak bakal lulus.
Kalau Anda nggak uzur sebelum sholat, silakan. Belum tentu sholat Anda benar. Begitu kira-kira. Wa aqimis shalah. Maka dikatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatmu mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Salat itu adalah zikir kepada Allah. Ibadah yang paling besar dari seluruh ibadah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini, saudaraku sekalian, jamaah soleh yang semoga dirahmati Allah, kita akan bahas nanti di saat kita praktek sholat. Karena bahasan yang kedua, sisi kedua adalah bagaimana ilmu supaya kita sholatnya benar. Nanti diawali dari syaratnya adalah dari wudhu dan seterusnya, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Hari ini saya cukupkan masih teori, dalil-dalil tentang sholat. Baik itu di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Wallahu a'lam. Demikian kami serahkan kepada jamaah sekalian, monggo untuk kita tanya jawab. Mohon maaf penjabaran ini cukup panjang karena saya pikir penting sekali kita memahami ayat-ayat dan hadis yang saya sampaikan tadi. Semoga dengan itu kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki sholat kita. Karena sholat adalah satu-satunya ibadah yang paling utama. Dan sholat menjamin diri Anda jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya benar. Wallahu a'lam. Masya Allah, subhanallah. Semakin paham kita bahwa sungguh penting bagi kita untuk menegakkan sholat ya, dan menjalankan sabar serta menyempurnakan ibadah-ibadah yang lain. Jazakallah khair Ustadz untuk ilmunya. Baiklah, kita langsung menuju sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Julia. Silakan Ibu Julia. Alhamdulillah, syukran Ibu Fitri. Ustadz, alhamdulillah banyak pertanyaan yang sudah masuk. Salah satunya akan saya bacakan dari Ibu Nicole. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendapatkan dari salah satu majelis taklim bahwa dari Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimullah berkata, salat-salat sunnah rawatib itu lebih utama daripada salat malam menurut jumhur ulama. Lailatul Ma'ruf 130. Apakah itu benar, Ustadz? Kedudukan utama itu punya tingkatan-tingkatan. Sholat rawatib utama berkaitan dengan mengiringi sholat fardu. Sholat malam utama berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Maka kedua-duanya utama dan tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Kedua-duanya utama. Mana yang lebih utama? Betul. Yang lebih utama adalah sholat rawatib, jangan pernah ditinggalkan. Tapi sholat malam ini untuk menegakkan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena sholat-sholat malam pun diperintahkan, dan Allah perintahkan secara tegas dalam Al-Quran. Lihat surat 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam hendaklah kamu sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu akan menegakkanmu, mengangkat derajatmu ke tempat yang lebih tinggi. Jadi kalau sholat yang tidak beriringan dengan sholat fardu yang paling utama, dibandingkan sholat duha, dibandingkan syukur wudhu, dibandingkan tahiyatul masjid, itu sholat malam tidak ada yang mengalahkan. Betul. Bukan berarti kalau lebih utama kita sholat rawatib, lalu sholat malamnya ditinggal, tidak boleh. Lebih utama sholat malam, sholat rawatibnya ditinggal, tidak boleh. Masing-masing punya kedudukan. Sholat rawatib itu paling utama kesempurnaan sholat kita. Sementara sholat malam adalah sholat yang kita mendekatkan diri kepada Allah agar kedudukan kita lebih tinggi. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Rasul yang mengatakan, lihat hadisnya, nomor 394, Bulughul Maram.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Salat malam. Sementara salat rawatib adalah salat yang paling utama mengiringi salat fardu. Masing-masing punya keutamaan. Dan Rasulullah mengatakan jangan pernah ditinggalkan. Berarti memang utama. La tada'ana, jangan pernah ditinggalkan. Berarti kalau tidak boleh tinggalkan dijaga. Tapi sholat malam punya kedudukan. Jadi makna penjelasan ulama tadi bukan berarti kita boleh memilih salah satu enggak yang lebih utama sholat rawatib. Kalau gitu malamnya nggak usah, tidak boleh. Harus dua-duanya. Tapi kalau ditanya mana yang paling utama untuk mengiringi sholat fardu, rawatib. Mana sholat utama setelah sholat fardu? Sholat malam. Dikatakan sholat fardu ada iringannya yaitu rawatib. Setelah sholat fardu dan iringannya sholat malam. Demikian, wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Pertanyaan kedua dari Fulana. Ustadz, apabila bersamaan waktu sholat kita sedang mendengarkan kajian, Ustadznya tidak berhenti tapi tetap melanjutkan kajian hampir lebih dari 30 menit. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap mendengarkan Ustadz? Karena kata Ustadz, kajian adalah ibadah juga. Dan berapa lamakah kita harus menunda sholat kita? Tidak ada satu kewajiban digugurkan oleh kewajiban yang lain. Sholat kewajiban. Ta'alum, mencari ilmu, kajian, kewajiban. Maka apabila suatu ketika ada kajian, terus di masjid, ustadznya menetapkan kajian, kita break sebentar, adzan, setelah adzan kajian kita lanjutkan. Setengah jam misalkan, tidak ada masalah. Setelah itu ibadah bersembar. Terkadang masyaikh di Madinah, di Mekah, ketika mereka terkadang karena satu alasan terlambat dan seterusnya, seharusnya mulai jam 10:30 dia kajian, ternyata jam 11 baru datang di kampus. Maka dia akan teruskan sampai dengan jam 12:30. Dan saat itu, sholat bersama-sama. Dosennya menjadi imam, muridnya sholat semua. Maka yang seperti ini tidak masalah. Sampai berapa lama bolehnya diundur waktu? Tidak ada waktu tertentu yang sampai diundur, tapi intinya ya jangan terlalu lama. Di waktu yang kira-kira tadilah setengah jam atau mungkin lebih sedikit. Bagaimana kalau mau sepakat sholat dulu? Boleh, setelah sholat baru dilanjutkan. Tidak ada masalah. Artinya di sini dikembalikan kepada urfnya, ke dalam urufnya itu adalah kepentingannya seperti apa. Kalau ternyata kalau diputus malah nanti konsentrasinya hilang, malah enggak, teruskan. Teruskan. Kalau ternyata nanti setelah itu baru sholat, maka tidak ada masalah. Bagaimana ibu sedang mendengarkannya di rumah? Ada kajian seperti ini. Jika ibu mau terus mendengarkan kajian, halal. Setelah itu baru, sebab ibu tidak melalaikan sholat, sebab ini pun sedang mendengarkan suatu kewajiban. Wallahu a'lam. Demikian. Syukran Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Susi. Ustadz, jika sholatnya yang bolong-bolong, maka nanti di yaumil akhir amalan lainnya, apakah tidak akan diperhitungkan dan tetap masuk neraka? Ketika sholatnya masih bolong-bolong, maka masih ada sholat. Masih ada sholat. Meskipun bolong-bolong tadi, tapi kan resikonya kesakor. Sudah kita bahas tadi di surat 13 ayat 18. Orang dipanggil oleh Allah nggak memenuhi panggilan. Kadang dipenuhi, kadang kadang ditunda-tunda. Berarti dia sholat tapi main-main. Akhirnya apa yang terjadi? Hisabnya berat dan masuk neraka. Artinya apa? Amal-amal ibadah yang lain akan tetap diterima. Tetapi karena sholatnya sering diabaikan, maka orang itu dosanya pasti lebih besar. Karena dosa paling besar dari segala dosa adalah meninggalkan sholat. Dari urusan amal ya. Tapi kalau dosa hablum minallah yang paling tinggi adalah syirik. Kalau syirik udah, meskipun sholatnya bagus kayak apa, nggak ada nilainya. Tapi amal hablum minallah itu adalah meninggalkan sholat. Karena tadi, sholat ibadah yang paling utama, yang pertama-tama akan dihisab. Wallahu a'lam. Demikian. Syukran Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ade. Salam Pak Ustadz,
izin bertanya. Kalau nggak salah tadi Ustadz ada menyebutkan kita tidak boleh menunda sholat kecuali karena alasan syar'i. Maksudnya gimana itu Ustadz? Dan juga Alasan syar'i. Oh ya, terus masih ada? Dan juga Ustadz, kalau misalnya seperti saya sekarang tidak bisa melakukan gerakan sholat sempurna karena alasan kesehatan, jadi harus melaksanakan sholat dengan posisi duduk. Bagaimana itu hukumnya Ustadz? Apakah Baik. sholat saya sudah dianggap sholat Ustadz? Apakah sholat saya sudah dianggap? Yang dimaksud alasan syar'i adalah alasan yang bisa diterima secara syariat. Ibu misal, suatu ketika ada urusan. Urusan itu betapa pentingnya. Kemudian ibu keluar. Pada saat ibu keluar, qadarullah tiba masuk duhur. Ibu masih ada di luar. Dan kewajiban wanita tidak harus ke masjid sholatnya. Maka ibu tunda urusan di luar selesai, pulang sampai rumah jam 1, baru sholat, nggak masalah. Ibu sedang masak, suatu ketika biasanya ibu masak jam 10, jam setengah 11 baru masak. Pas waktu duhur, tanggung sedikit lagi, setengah jam kemudian baru selesai. Teruskan. Tapi jangan menyengaja. Sengaja masaknya ditunda-tunda, nanti selalu duhurnya lewat. Jangan. Ibu dalam rangka pas suami datang. Pas suami datang, pas waktu misalkan Isya. Suami ibu mengatakan, tolong siapkan makanan, saya lapar. Siapkan makanan untuk suami. Setelah siapkan makanan untuk suami, maka suami ibu kemudian tetap makan, minta izin, saya sholat dulu. Tidak ada masalah, tertunda sedikit. Selama alasan-alasan yang syar'i. Ketika di dalam perjalanan, ketika dalam keadaan sakit, nggak bisa tepat waktu, dan seterusnya. Pertanyaan kedua, Ustadz, saya dalam keadaan sakit. Bagaimana saya ketika sholatnya tidak mampu berdiri? Coba dibuka Bulughul Maram nomor hadis 349. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, sholatlah kamu sambil berdiri. Apabila tidak mampu, maka sholatlah sambil duduk. Apabila tidak mampu, maka sholatlah sambil berbaring miring ke lambung kanan. Dan apabila tidak mampu, maka sholatlah dengan memakai isyarat. Ibu yang dalam keadaan sakit tentu tidak mampu sholat sambil sempurna, berdiri. Bahkan kalau berdiri mau rukunya susah, mau sujudnya susah. Maka ibu sambil duduk saja, semua gerakan dilakukan sambil duduk. Bisa duduk di atas kursi, bisa duduk seperti duduk tasyahud awal, dan seluruh gerakannya dalam keadaan duduk. Jadikan sujudnya seperti biasa, rukunya tentu lebih nunduk sedikit, maka halal. Ini namanya rukhsah, keringanan. Demikian Bapak. Syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Wulandari. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara agar sholat kita bisa khusyuk, tidak memikirkan yang lain saat sholat? Insya Allah pertanyaan ini dibahas secara tuntas pertemuan yang akan datang. Bahasan tadi, ayat surat 29, ayat 45. Di situ nanti bahasanya gimana sholat kita bisa khusyuk, tumaknina, dengan memahami bacaan, insya Allah. Jadi ini nanti akan terbahas di pertemuan yang akan datang. Dan ini jawabannya nggak cukup pendek, harus dibahas secara keseluruhan. Semoga yang bersangkutan bisa menyimak lagi di kajian kita berikutnya. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bu Neni. Bu Neni silakan mempertanyakan langsung katanya. Assalamualaikum Ustaz. Tadi dibahas dari ayat 238 Al-Baqarah, kemudian surat Hud ayat 114 dan Al-Isra 78. Dari ketiga itu perintahnya sama untuk melaksanakan sholat, tapi terjadi beda penekanan. Yang satu penekanannya kepada sholat wusta, yang satu kepada sholat subuh, zuhur, serta maghrib dan isya. Kemudian yang satu lagi kepada sholat maghrib, isya, dan subuh.
Mengapa terjadi penekanan tersebut dari ketiga ayat itu? Apakah itu menunjukkan fadilah? Kemudian yang berikutnya yang bahwa sholat subuh dan sholat asar itu disaksikan oleh malaikat. Apakah yang di sini dimaksud karena pergantian shift-nya malaikat? Karena kan semua perbuatan kita itu selalu disaksikan oleh malaikat. Betul sekali, Ibu. Ketika Allah menyebutkan tentang penekanan-penekanan, pada prinsipnya semua sholat sama. Tapi ada waktu yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penekanan yang lebih ditekankan, seperti sholat asar, seperti sholat subuh. Lalu dikatakan sholat subuh itu disaksikan. Bahwa sholat subuh itu betul disaksikan oleh para malaikat di saat malaikat terjadinya pergantian shift. Maka ada keutamaan tersendiri antara sholat subuh dengan sholat asar. Coba Ibu buka Sahih Muslim 590. Berapa Ustadz, maaf? 590. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang selalu bergantian mendatangi kamu, dan mereka berkumpul ketika sholat subuh dan sholat asar. Kemudian malaikat malam naik ke langit, lalu Tuhan mereka bertanya kepada mereka, padahal Allah Maha tahu. Bagaimana keadaan hamba-hambaku kamu tinggalkan? Jawab mereka, kami tinggalkan mereka sedang sholat, dan kami datangi mereka juga sedang sholat. Jadi saat masuk waktu subuh, hambanya lagi sholat. Maka subuh disaksikan. Saat nanti asar mau balik lagi ke langit, dia lagi sholat. Hambanya juga disaksikan. Demikian pula malaikat malam yang datang. Maka siapa yang senantiasa menjaga dua sholat ini, yaitu sholat sebelum matahari terbit, yakni sholat subuh, dan sholat asar, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Bukan berarti dua sholat ini kemudian yang dijaga, yang lainnya tidak. Tidak, semuanya hanya disebut oleh Allah secara khusus karena memang ada keutamaan. Maka siapa yang mampu menjaga sholat ini tepat waktu. Kenapa subuh? Banyak orang malas. Karena lagi ngantuk, masih tidur, nyenyak. Kenapa asar? Banyak orang malas. Karena lagi sibuk, sudah baru beres-beres urusan pekerjaan. Ada yang cepat-cepat pengen pulang, sudah masuk waktu asar tapi ditunda, nanti sholatnya sudah di rumah, padahal sudah jam 5 lebih, dan seterusnya. Maka coba Ibu lihat hadis berikutnya, 592. Dari Abu Bakar bin Umaroh bin Ruwaibah, dari bapaknya katanya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang senantiasa sholat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, yakni sholat subuh dan sholat asar. Seorang penduduk Basrah bertanya, apakah Anda mendengar sendiri hadis itu diucapkan oleh Rasulullah? Jawabnya, ya, ku dengar sendiri, kata laki-laki itu. Aku mengaku bahwa aku mendengarnya pula dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan kedua telingaku dan kusimpan di dalam hatiku. Kenapa kok di situ dipentingkan asar dan subuh? Sekali lagi, asar banyak orang-orang yang sulit berjamaah. Kenapa? Masih sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan penggembalaan, akhirnya melalaikan sholat jamaah. Subuh, kenapa? Masih nyenyak tidurnya. Akhirnya apa? Susah bangun. Kalau orang sudah bisa menjaga sholat asar dan sholat subuh, insya Allah sholat yang lainnya bisa gampang. Karena sholat maghrib, sholat isya memang lagi seger. Udah pulang di rumah, sholat isya sudah makan. Nah, sholat duhur memang kadang-kadang berat, tapi orang yang betul-betul mampu insya Allah enggak. Intinya, Allah dan Rasul menyebutkan ada keutamaan, berarti memang seperti itulah. Bukan berarti yang lainnya boleh diabaikan. Semuanya harus dijaga. Tapi khusus dua waktu sholat ini ada keutamaan yang disebutkan karena masyhuda, disaksikan. Ya. Allah alam. Demikian Ibu. Oke, jazakallah Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Fulana dari Singapura. Mau tanya Ustadz, ketika kita mau pergi, contohnya kita sholat zuhur dulu di rumah,
terus kita tahu tempat kita pergi benar-benar nggak ada tempat layak untuk sholat. Lalu kita kerjakan sholat asar, tarik ke zuhur, daripada tidak sholat asar. Hukumnya gimana, Ustaz? Tidak boleh seseorang menarik sholat asar ke duhur sebelum melakukan perjalanan. Tidak boleh seseorang sholat asar ditarik ke duhur ketika dari rumah. Rasul tidak pernah melakukan itu. Yang dilakukan Rasul adalah beliau menarik sholat duhur ke asar jika sudah keluar dari perjalanan. Anda mau berjalan, misalkan Anda rumahnya di Jakarta, mau ke Bandung. Sholat duhur sudah masuk, sholatlah duhur. Berangkat, nanti di tengah jalan sampai di tempat tujuan sudah yakin Ustaz, sampai tempat tujuan nggak mungkin nggak ada. Bumi Allah itu di mana saja tempat sholat. Bawalah perangkat, ada sajadah, ada seterusnya. Cari tempat yang kira-kira bisa dipakai. Pasti bisa. Cuma mungkin kita aja merasa kurang enak. Aduh, sholatnya nanti dilihat orang, nggak ada masalah. Karena kaidah mengatakan demikian. Kapan seseorang sudah boleh menarik sholat asar ke waktu duhur? Apabila dia berangkat dari rumah, sebelum masuk waktu duhur, katakanlah jam 11, lalu dia pergi, kemudian katakanlah berhenti di rest area. Dan setelah rest area, masuk waktu duhur. Sholat duhur dan asar ditarik. Bahkan boleh dikosor. Itulah menjamak. Takzim. Boleh ketika sudah keluar dari perjalanan. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillah. Ustadz, maaf, berapa pertanyaan tadi yang boleh ditanyakan? Mungkin 2 Ustadz? pertanyaan lagi, Ibu, karena kita harus tutup dengan doa. Ya, syukran Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nova. Pertanyaan soal witir, Ustadz. Jadi Isya dan sholat sunnah rawatib sudah dilaksanakan. Terus mau melanjutkan ke witir. Tapi pas mau witir berlanjut ke urusan yang lain. Bolehkah witirnya dilakukan terpisah pas sebelum tidur? Boleh. Witir itu yang penting dilakukan setelah sholat Isya. Bukan berarti pas sholat Isya, rawatib, kemudian langsung witir. Tidak. Selama dia belum tidur. Karena sholat witir boleh pilih 3 waktu. Yang dilakukan sejak selesainya sholat Isya sampai sebelum subuh. Awal waktu, Anda selesai sholat Isya sampai Anda belum tidur. Tengah waktu, ketika baru mulai tidur sampai mulai nyenyak tidur. Akhir waktu, ketika paling nyenyak tidur. Nah, itulah. Coba lihat hadis nomor 398. Bulughul Maram 398. Dari Harijah bin Huzaifah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menambahkan sholat kepada kalian yang mana sholat tersebut lebih baik daripada unta merah. Kami bertanya, sholat apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sholat witir, yaitu yang dikerjakan antara sholat Isya sampai terbit fajar. Antara sholat Isya sampai terbit fajar. Ibu lakukan setelah sholat Isya rawatib. Langsung witir 3 rakaat. Boleh. Setelah ini ada urusan. Ngobrol dulu, ini dulu. Pas mau tidur jam 10, wudhu lagi, kemudian witir. Boleh. Pas tidur jam 10, jam 12 bangun. Witir. Boleh. Tapi yang paling utama adalah kira-kira 1:30 sampai menjelang waktu subuh. Itulah waktu yang paling panjang di waktu malam. Itulah yang paling afdal. Jadi silahkan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apakah yang harus makmum lakukan jika imam sudah menyelesaikan bacaannya dan melanjutkan ke gerakan berikutnya, sedangkan makmum masih belum menyelesaikan bacaannya? Ikuti imam. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam wajib diikuti dengan gerakannya itu. Allahu Akbar misalkan. Pas lagi sholat duhur. Bacaannya masing-masing sir. Imam sudah Allahu Akbar ruku. Saya baru tengah-tengah.
ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Imam sudah Allah Akbar, ikuti Allah Akbar, jangan diselesaikan. Karena siapa yang terlambat dengan gerakan imam, la sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Jadi intinya tidak boleh terlambat gerakan imam. Apabila imam ruku, rukulah. Apabila imam takbir, takbirlah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ikuti gerakan imam. Jangan terlambat dari gerakan imam. Kecuali Anda dalam keadaan tasyahud akhir. Imam sudah assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Anda baru baca sampai dengan fil alamina innaka hamidum majid. Imam sudah salam. Lalu Anda teruskan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Sampai selesai. Tambahin lagi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Sampai selesai baru salam. Tidak mengapa. Sebab apa? Dengan berakhirnya sholat tidak ada lagi ketinggalan gerakan imam. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, saudaraku sekalian, jamaah soleha yang semoga dirahmati Allah. Kita akhiri kajian kita sampai di sini dan mari kita sama-sama tutup dengan doa. Insya Allah semoga Allah mengabulkan doa kita. Wabil khusus ketika kita semuanya dan saudara-saudara kita, handai tolan kita, yang mungkin sedang dalam keadaan ujian dari Allah, musibah, sakit, dan yang lainnya. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Rabb, karuniakan untuk kami ya Allah pasangan hidup kami, pendamping kami dan anak keturunan kami, yaitu anak-anak yang saleh dan salehah, yang qurrata a'yun, yang menjadi panutan dan pemimpin bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami dan anak keturunan kami orang-orang yang tetap mendirikan salat. Dan ya Allah ya Rabb, karuniakanlah, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, kedua orang tua kami, kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masuk hidup maupun yang telah wafatkan. Wabil khusus kedua orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, sayangilah mereka, rahmatilah mereka. Ya Allah, naungilah mereka dengan rahmat dan barokah. Jadikan kasih sayang mereka kepada kami, menjadikan ampunan dari segala kesalahan dan dosa dari sisimu. Jadikanlah semua kasih sayang mereka kepada kami, menjadi bekal yang terbaik untuk kebaikan mereka di sisimu. Ya Allah, ya Rabb, bagi kedua orang tua kami yang telah wafatkan, ya Allah, lapangkan kuburnya, lapangkan tempat masuknya, terangi kuburnya, ya Allah, dan ampuni segala kesalahan dan dosanya. Gantilah untuknya satu tempat yang lebih baik dari tempatnya di dunia ini, yaitu tempatnya di surga nanti. Ya Allah, ya Rabb, masukkanlah mereka semua ke dalam surgamu, ya Allah. Jauhkan dari azab kubur, dan jauhkan pula dari azab neraka. Allahumma jannibna muqaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Rabb, jauhkan kami semua, ya Allah, dari akhlak kami yang buruk. Jauhkan kami dari amal-amal kami yang buruk, dari hawa nafsu yang buruk, dan jauhkan kami dari penyakit-penyakit yang buruk. Karuniakan kepada kami, ya Allah, petunjuk dari sisimu, ketakwaan, dan keselamatan dalam hidup di dunia dan akhirat nanti. Ya Allah, berikan kepada kami kecukupan di dunia untuk menggapai ridho-Mu. Ya Allah, ya Rabb, di antara kami, saudara kami, angkat kami, handai tolan kami, ada yang sedang Kau uji dengan sakit, dengan musibah dan segala keburukan. Ya Allah, bagi yang sedang terkena musibah, cabutlah musibah itu, ya Allah.
ganti untuknya dengan ganti yang lebih baik dari sisimu, dan jadikan musibah itu menjadi penggugur atas kesalahan dan dosa-dosa mereka. Bagi saudara kami yang sedang sakit, ya Allah, Allahumma rabban nas, adhibil ba's, anta syafi' la shifa'an illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Engkaulah Rabbnya manusia, Engkau yang telah memberikan penyakit, Engkau pula yang akan mengangkat suatu penyakit. Ya Allah, cabutlah penyakitnya, angkatlah penyakitnya, dan sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna, dengan tidak menimbulkan penyakit yang baru. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu jamaah solehah Jakarta dan Singapura yang